Bayangkan kamu berdiri di tengah kota yang sepi. Tidak hanya sepi, kosong. Seperti semua orang lenyap begitu saja, meninggalkan segalanya. Piring masih di meja makan. Spray masih di tempat tidur. Mobil masih terparkir di garasi. Tapi tidak ada satupun manusia. Ini bukan skenario film zombie. Ini Varosha. Sebuah kota resor di Siprus yang pada tahun 1974 dikunci dan ditinggalkan semalaman. Dan sampai hari ini, 50 tahun kemudian, kota itu masih berdiri persis seperti yang ditinggalkan. Siprus, awal 1970-an. Di pantai timur pulau itu, ada sebuah tempat bernama Varosha. Dulu, ini bukan kota biasa. Ini adalah surga bagi orang kaya dan terkenal. Elizabeth Taylor jalan-jalan di sini. Brigitte Bardot berjemur di sini. Richard Burton punya bar favorit di sini. Hotel-hotelnya, ada yang 12 lantai, menjulang di tepi laut biru yang jernih. Orang-orang menyebut Varosha sebagai Rivieranya Siprus. Miami-nya Mediterania. Setiap musim panas, ribuan turis datang. Restoran penuh. Kasino ramai. Lampu-lampu kota tidak pernah padam. Tapi yang tidak pernah mereka duga, semua itu akan berhenti dalam hitungan jam. Juli 1974. Kudeta di Siprus, didukung oleh junta militer Yunani. Presiden Makarios digulingkan. Beberapa hari kemudian, Turki merespons, mereka menginvasi Siprus dari utara. Penduduk Varosha mendengar suara pesawat militer mendekat. Suara yang tidak biasa. Bukan pesawat komersial. Mereka lari. Mereka yakin ini hanya sementara. Bentar aja, pikir mereka. Bentar lagi balik. Mereka meninggalkan rumah dengan pintu terbuka. Meninggalkan toko dengan etalase penuh. Meninggalkan hotel dengan koper di kamar. Meninggalkan binatang peliharaan di dalam rumah. Tapi balik lagi, kapan? Tentara Turki tiba di Varosha. Tapi bukan untuk menjarah. Mereka memasang pagar kawat setinggi 3 meter di sekeliling kota. Mereka menutup semua akses. Tidak ada yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh keluar. Dan pagar itu masih berdiri sampai hari ini. Bayangkan, orang yang pernah tinggal di Varosha, yang rumahnya masih di dalam, bisa melihat atap rumah mereka dari luar pagar. Tapi mereka tidak bisa masuk. Liburan keluarga yang terburu-buru ditinggalkan. Foto-foto, album, kenangan, semuanya masih di dalam. Perlahan-lahan berdebu. Perlahan-lahan lapuk. Selama bertahun-tahun, hanya angin dan pasir yang jadi penghuni Varosha. Pada 1980-an, rumor mulai beredar. Beberapa orang bilang mereka melihat cahaya aneh dari balik pagar. Orang lain bilang mendengar suara radio yang menyala, mungkin dari mobil yang aki mobilnya mati, lalu bunyi lagi setelah hujan. Tidak ada yang bisa memastikan. Yang pasti, alam mulai mengambil alih. Pohon-pohon ficus tumbuh menembus atap hotel. Kaktus menjalar di balkon. Burung-burung bersarang di lobi. Pasir menumpuk di pintu masuk toko perhiasan yang etalasenya masih penuh. Bayangkan suara di sana. Angin laut yang mendesis di sela-sela gedung. Pintu yang berderit pelan, digerakkan angin yang bawa aroma garam dan karat. Tidak ada suara manusia. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada musik dari kafe. Hanya alam yang perlahan mengambil kembali apa yang dulu miliknya. Tahun 2020, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pemerintah Siprus Utara mengumumkan akan membuka sebagian pantai Varosha untuk umum. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam 46 tahun, orang-orang berjalan di pasir Varosha. Mereka berenang di laut yang sama yang dulu dilihat Elizabeth Taylor. Mereka duduk di kafe yang baru dibuka, menghadap hotel-hotel yang hancur di belakangnya. Protes internasional datang cepat. PBB mengeluarkan pernyataan. Yunani marah. Siprus marah. Tapi pagar tetap di beberapa tempat. Varosha masih terbelah, pantai terbuka, kota di belakangnya tetap dikunci.
Dan pertanyaan yang belum terjawab, kenapa? Kenapa selama hampir setengah abad, tidak ada yang bisa kembali? Kenapa kota ini dibiarkan membusuk padahal properti milik ribuan keluarga masih di sana? Ada yang bilang ini soal politik. Bahwa Farosja adalah kartu tawar-menawar, senjata diam yang disimpan untuk negosiasi yang belum pernah selesai. Ada juga yang bilang lebih dari itu. Bahwa terlalu banyak rahasia yang ditinggalkan di dalam. Barang-barang yang tidak seharusnya ada. Dokumen yang lebih baik tidak ditemukan. Tapi ini semua hanya bisik-bisik yang tidak pernah bisa diverifikasi. Kenyataannya, ribuan properti masih menunggu pemiliknya. Dan setiap tahun, lebih banyak genteng jatuh. Lebih banyak tembok retak. Lebih banyak warna memudar. Farosja adalah kota yang tidak mati, tapi juga tidak hidup. Ia menggantung. Seperti jeda yang terlalu panjang dalam sebuah percakapan. Yang jelas, ada yang tidak ingin kita temukan jawabannya. Sampai hari ini, tidak ada satupun jawaban yang memuaskan. Tapi mungkin, justru karena itulah kita terus bertanya. Karena cerita seperti ini tidak berhenti di titik fakta. Ia berhenti di titik di mana kita, sebagai manusia, harus memutuskan sendiri apa yang kita percaya. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Siapa tahu, suatu hari, kita bisa masuk ke Farosja bersama-sama. Atau mungkin, lebih baik tidak.